Mohon izin, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Iya, Mbak, terdengar. Bisa, Ya, Mbak. matur nuwun. Jelas. Matur nuwun, Bapak Ibu. Berarti aku kurang. Ya, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Direktur DRPM Universitas Brawijaya, Profesor Lukman Hakim, SSI MAGRS PhD. Yang kami hormati Kasubdit Riset DRPM Universitas Brawijaya, Dr. of Science Lukman Hakim, SSI MSc. Yang kami hormati Kasubdit Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Yusron Sugiarto STP MP MSc PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua BPPM Fakultas, serta Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik, peneliti, dan pengabdi di lingkungan Universitas Brawijaya. Bapak Ibu para undangan, peneliti, dan pelaksana pengabdian yang berbahagia, pada hari yang baik ini, segala puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya kita diperkenankan hadir pada acara sosialisasi pendanaan internal skema kerjasama internasional ABC dan pengabdian kepada masyarakat hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026. Mengawali acara ini, perkenankanlah Direktur DRPM Universitas Brawijaya memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Profesor Lukman Hakim, SSI MAG RSC PhD, disilakan. Terima kasih Mbak Retna. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman di RPM, eh, para peneliti semua ini di Universitas Brawijaya. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi untuk hibah-hibah internal di RPM gitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk skema di RPM yang akan disosialisasikan hari ini, intinya mencakup penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk penelitian itu yang akan disosialisasikan hari ini adalah skema KI atau Kerjasama Internasional ABC dulu. Nah, bagaimana kemudian dengan skema-skema yang lain? Skema-skema yang lain akan segera kami buka setelah apa eh, alokasi pendanaannya untuk membiayai skema-skema tersebut sudah tersedia di Sireka di RPM, gitu kan? Em, tetapi mungkin jadwalnya segera segera kami informasikan at least mungkin setelah hari raya insya Allah ya. Nah kemudian em, untuk yang skema pengabdian kepada masyarakat ini semua skema akan disosialisasikan pada hari ini. Secara prinsip tidak ada perubahan untuk skema pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini tetap membawa program pengabdian unggulan UB yang kita kenal sebagai dokter mengabdi. Sehingga yang jelas dengan namanya ini maka ketuanya pastilah seorang dokter gitu ya. Nah, hibah-hibah untuk memfasilitasi KKN biasanya MMD sementara ini belum kami luncurkan gitu ya. Tetapi akan segera menyusul. Dan yang kedua untuk di skema pengabdian ini kami pada tahun ini mencoba mengadopsi
program Living Lab yang diperkenalkan oleh Dikti kemarin. Dan kemarin ini sepertinya adalah tahun penyelenggaraan tahun kedua dan alhamdulillah dari UB proposal expression of interest yang masuk itu termasuk dua dan tiga besar pada skala nasional. Mudah-mudahan expression of interest yang banyak itu teman-teman UB juga sudah menyusun full proposalnya dan sekarang under review dan mudah-mudahan itu juga banyak yang diterima. Nah, gagasan Living Lab sendiri sangat baik. Secara fundamental ini juga ada perbedaan ya dengan DM reguler yang di apa sudah biasa teman-teman lakukan. Tetapi memang DRPM mengadopsi pendekatan Living Lab ini karena melihat sisi bagusnya. Yang pertama, yang kedua adalah tentunya memperkenalkan skema ini untuk adaptasi bagi program-program DPPM di tahun-tahun selanjutnya yang mana DPPM mengusung tagline Dikti Berdampak. Nah, karena itulah kemudian kita mencoba mengawali skema ini lebih awal dan mudah-mudahan baik secara dampak maupun secara tata laksana nanti teman-teman sudah terbiasa dengan skema Living Lab. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu karena mungkin kita juga sudah agak terlambat karena kita juga menunggu teman-teman sekalian agak banyak begitu yang hadir. Ini sudah 1.400 orang yang hadir gitu ya di forum Zoom ini. Luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti informasi ini bisa dipaparkan secara jelas oleh para Kasubdit dan tentunya jika ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di luar forum ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kinerja partisipasi Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kinerja riset Bapak Ibu sekalian jika diukur dari luaran publikasi dari tahun ke tahun selama 3-4 tahun ini sangat mengesankan, pertumbuhannya sangat luar biasa. Meskipun belum menyentuh angka 4.000, tetapi setiap tahun kita selalu menunjukkan kinerja yang baik sehingga dalam tanda petik selalu memecahkan rekor pencapaian pada setiap tahun penyelenggaraan. Demikian dari saya dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, forum ini saya buka dan mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh apa yang kita rencanakan, kita eksekusi dan kita pertanggungjawabkan. Demikian dari saya akhiri. Allahumma fiq lam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur DRPM Universitas Brawijaya yang telah membuka acara ini secara resmi. Selanjutnya yakni sesi penyampaian materi. Yang pertama yakni untuk skema penelitian akan disampaikan terkait pendanaan skema kerjasama internasional tipe A, B, dan C oleh Kepala Subdirektorat Riset DRPM Universitas Brawijaya kepada Dr. of Science Lukman Hakim, SSI MSc dengan hormat. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa terdengar Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat share screen dari saya? Bisa, jelas Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya hari ini saya mau membuat terobosan ini, yaitu biasanya kan
Kasubdit Riset dulu yang bicara. Hari ini saya mau mempersilahkan Kasubdit Pengabdian dulu. Ternyata sama Mbak Retna nggak dibolehkan nih. Langsung aja ditunjuk riset duluan. Ya sesuai namanya mungkin yang Direktorat Riset terlebih dahulu baru pengabdian. Bapak Ibu, mohon maaf, hanya sekedar ini mengulur waktu. Karena ini alhamdulillah saya baru menyelesaikan slide-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga ngebut. Baik Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa untuk hari ini kami hanya mensosialisasikan mengenai skema pendanaan penelitian kompetitif untuk kerjasama internasional yang A, B, dan C di tahun 2026. Jadi pendanaan penelitian kompetitif untuk yang kerjasama internasional ini memang bagian dari program prioritas rektor Bapak Ibu. Jadi sehingga uh, skema ini itu memang kita prioritaskan untuk diluncurkan terlebih dahulu. Bapak Ibu, jadi Universitas Brawijaya di bawah kebutuhan ya atau tuntutan ya untuk memenuhi IKU juga kita sama ya kita juga tetap dituntut untuk meningkatkan reputasi dan pemeringkatan di level internasional. Bahkan pemeringkatan sekarang masuk dalam IKU juga, terutama yang THE ya. Jadi fokus dari Kemendikti itu sekarang kelihatannya bergeser dari QS ke THE. Nah di THE ini Bapak Ibu, THE ini lebih menekankan pada kualitas dibandingkan sekedar jumlah, karena di situ ada faktor seperti field weight, citation impact yang menekankan pada aspek kualitas sebenarnya dibandingkan kuantitas. Dan kalau kita lihat dari aspek pemeringkatan Bapak Ibu ya baik di THE maupun QS sebenarnya sama saja. Ya, yang namanya publikasi itu tetap menjadi parameter utama. Nah, selain publikasi itu satu parameter yang kita perlu perlu beri perhatian lebih itu adalah kolaborasi riset internasional. Jadi jumlah kolaborasi, jumlah publikasi dari Universitas Brawijaya yang dilakukan secara kolaboratif dengan mitra luar negeri itu memiliki nilai tambah. Dan oleh karena itu di kementerian pun Bapak Ibu sekarang publikasi yang melibatkan peneliti dari luar negeri ya dalam arti joint publication itu memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan publikasi yang dilakukan hanya dari peneliti-peneliti di dalam UB. Jadi joint publication dalam bentuk kolaborasi riset internasional sekarang mendapat perhatian lebih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur juga bahwa alhamdulillah ya dari tahun ke tahun kita melihat semakin banyak ya semakin baik parameter-parameter yang ditunjukkan oleh parameter kinerja yang ditunjukkan oleh UB. Jadi dari tahun 2002 sampai dengan 2025 kita terus melihat adanya peningkatan jumlah publikasi. Tapi yang lebih mengesankan lagi Bapak Ibu menurut kami itu adalah bagaimana perubahan proporsi dari peningkatan publikasi yang diterbitkan dalam jurnal yang bereputasi. Dalam hal ini kalau kita mengambil parameter seperti ranking kuartil, kita bisa melihat Bapak Ibu ya bahwa ranking kuartil seperti Q1, Q2 itu mengalami peningkatan. Sedangkan Q4 apalagi yang non-Q ya mungkin dari proceeding internasional itu mengalami penurunan, tapi semacam proporsinya itu mulai digantikan ya oleh publikasi di level Q1 dan Q2. Dan ini sejalan Bapak Ibu, sejalan dengan target kita untuk menaikkan uh, reputasi dan pemeringkatan kita di THE ya. Jadi adanya peningkatan atau kenaikan ya dalam persentase untuk jurnal untuk artikel kita yang dipublikasikan di Q1 dan Q2 itu merupakan indikator baik dan menggembirakan ya bagi Universitas Brawijaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di dalam program prioritas Parektor tahun 2026 ini, penelitian kolaborasi internasional itu menjadi salah satu prioritas yang perlu ditekankan. Karena itu Bapak Ibu kita menunjukkan kembali Bapak Ibu ya pendanaan kerjasama luar negeri yang kita kelompokkan menjadi 3 subskema yaitu skema A, skema B, dan skema C. Untuk skema A ini ciri khususnya Bapak Ibu, skema A ini melibatkan anggota dari dosen UB yang masih
S2 dan berencana untuk studi S3 di institusi mitra luar negeri. Nah, dalam hal ini dosen kita yang masih S2 tersebut itu melanjutkan studinya di institusi mitra luar negeri dan dibimbing bersama dengan ketua pengusul dan mitra luar negeri. Sehingga karena kita akan membimbing seorang calon doktor, maka ketua pengusul itu disyaratkan jabatan fungsionalnya minimal lektor kepala. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sebenarnya semua skema kerjasama internasional ini sifatnya dana padanan, tapi dana padanan dalam bentuk bisa in kind, bisa juga dalam bentuk in cash. Nah, untuk skema A ini kita minta dana padanan dari mitra peneliti luar negeri itu berupa semacam coverage ya untuk membiayai SPP kuliah dari dosen kita yang masih S2 tersebut di institusi mitra di luar negeri. Dalam hal ini biasanya sih kalau misalnya ada keringanan SPP atau bahkan ada coverage untuk SPP itu sudah bisa diakui sebagai in-kind ya dalam skema ini. Nah, syarat khususnya Bapak Ibu, di sini karena kita meminta luaran wajibnya itu berupa luaran berupa artikel jurnal yang dimuat dalam jurnal berreputasi dengan peringkat kuartil Q1, maka kita minta Bapak Ibu untuk ketua pengusul itu memiliki pengalaman menulis 2 artikel di jurnal internasional bereputasi dengan kuartil minimal Q2 sebagai penulis pertama atau penulis koresponden. Jadi Bapak Ibu, pengalaman ini nanti akan menjadikan dasar ya bagi kami ya untuk menjustifikasi bahwa Bapak Ibu itu memang sanggup ya untuk memenuhi luaran wajib yang diharapkan ini. Dan tahun kemarin kita jurnal Q1-nya sudah mencapai 700 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap masih ingin bertambah lagi dengan bantuan support seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk yang skema B itu juga sama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada dosen UB yang masih S2 yang berencana untuk melanjutkan studi S3, tapi kali ini itu di UB. Jadi kalau misalnya S3 di UB, itu dia masuk, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk skema B. Nah, di sini juga tetap ada komponen pembimbingan bersama. Jadi ketua pengusul sebagai promotor dan mitra luar negeri itu sebagai kopromotornya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lagi-lagi karena ada unsur pembimbingan mahasiswa doktor, maka ketua pengusul itu jabatan fungsionalnya itu minimal adalah lektor kepala. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk dana padanannya, sekarang dana padanannya kita minta untuk mitra peneliti luar negeri itu mampu memberikan pernyataan ya, untuk bisa memberikan dana padanan minimal 2.500 US dollar, tapi bisa dalam bentuk in-kind. Misalkan untuk biaya pengukuran di laboratoriumnya dan mungkin penggunaan bahan ya di laboratoriumnya, karena dalam skema B ini ada ketentuan juga bahwa dosen UB yang masih S2 yang berencana studi lanjut tersebut itu untuk melakukan kegiatan sandwich, melakukan penelitian di institusi mitra luar negeri. Secara kumulatif itu kita harapkan minimal 6 bulan. Kumulatif selama 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang skema C. Skema C ini dulu dikenal dengan dengan nama HAPKI ya. Ini skema kolaborasi internasional yang reguler ya, yang reguler. Jadi tidak ada komponen pembimbingan mahasiswa atau tidak ada komponen pembimbingan dosen UB yang masih S2. Semua skema ini tetap harus ada komponen mahasiswanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk yang skema C itu peneliti mitra luar negeri itu diminta untuk menyediakan dana padanan juga sama ya, minimal 2.500 USD, dan ini bisa dalam bentuk in-kind dan in cash. Nah, luarannya Bapak Ibu, semua skema kerjasama internasional ini mensyaratkan luaran 1 artikel ya di jurnal internasional bereputasi, dan kami juga minta adanya diseminasi di seminar internasional. Jadi Bapak Ibu ketua peneliti itu tampil ya dalam forum seminar internasional untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya. Dan harapan kami tentu saja jangan seminar yang di dalam UB Bapak Ibu ya, sebisa mungkin di luar, supaya Bapak Ibu dan Universitas Brawijaya itu juga dikenal di komunitas peneliti di luar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, luaran wajib berikutnya yang terakhir adalah adanya dokumen implementasi kerjasama sebagai wujud ya dari pelaksanaan MOU di antara kedua institusi. Nah, Bapak Ibu,
dalam hal ini Bapak Ibu untuk yang skema A dan skema B ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu yang pertama bahwa dana yang kita berikan ini itu adalah dana penelitian. Jadi peruntukannya itu harus untuk kegiatan penelitian yang dipimpin oleh ketua pengusul, bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari mahasiswa dosen S2 tadi, itu bukan. Itu tetap kegiatan penelitian yang dipimpin oleh ketua pengusul dan bukan dana untuk membiayai studi lanjut dosen UB. Nah, Bapak Ibu, UB sendiri berkomitmen untuk membiayai studi lanjut dosennya, sehingga biaya studi lanjut itu dapat diajukan terpisah ya ke Universitas Brawijaya. Nah, jadi dan untuk skema A dan B, ini nanti dalam seleksi proposalnya, selain desk evaluation, jika memang dipandang perlu, DRPM bisa memanggil pengusul ya untuk memberikan pemaparan dan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan proposal tersebut. Ini khusus untuk skema A dan B, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk penggunaan anggarannya, ini mungkin tidak tidak seberapa relevan saat ini Bapak Ibu ya, karena kita mulai tahun ini itu akan melakukan pendanaan berbasis keluaran. Tapi tetap saja ada beberapa hal yang harus menjadi rambu-rambu untuk penggunaan dana. Yang pertama tentunya pembiayaan itu harus relevan ya dalam upaya mencapai luaran. Kemudian uh, ini Bapak Ibu ya, pengamatan kita itu terhadap usulan dan pelaksanaan pembiayaan tahun 2024 itu, 2 tahun yang lalu ya, itu menunjukkan sejumlah anomali dalam persentase komponen pembiayaan. Jadi, misalkan Bapak Ibu ya, ada peneliti yang misalnya mendapatkan dana 50 juta, tapi 35 jutanya itu kemudian digunakan untuk APC, sehingga lebih dari 50% dari dana penelitian itu dipakai untuk yang sebenarnya tidak bertujuan untuk melakukan kegiatan penelitian. Itu sesuatu yang menjadi perhatian kami. Nah, oleh karena itu, kami melakukan kembali pembatasan untuk persentase komponen pembiayaan itu mengikuti panduan tahun 2023 dan juga mengikuti ketentuan dari Dikti. Jadi kami juga meniru ya ada beberapa komponen yang ditetapkan oleh Dikti dan itu kita adopsi di dalam skema penelitian internal ini. Dan Bapak Ibu ya sebagai contoh, ini kami menerapkan pembatasan sebagai berikut. Jadi untuk honorarium itu maksimal 20%, kemudian biaya perjalanan itu 20%, belanja sewa itu maksimal 20%, dan biaya APC Bapak Ibu. Biaya APC ini sebenarnya dilema Bapak Ibu ya, karena realitanya APC itu menimbulkan banyak persoalan dan itu baru saja menjadi temuan BPK ya. Dan saya pikir tidak hanya UB saja, tapi kelihatannya Dikti juga mengalami hal serupa karena mulai tahun lalu Dikti itu mulai membatasi biaya APC itu maksimal 10% dari total keseluruhan dana yang disetujui. Jadi ketika kami memasang 20% ini, Irjen pun mempertanyakan, kalau Dikti 10%, kenapa UB memasang 20%? Ya, seperti itu, Pak Ibu ya. Jadi kami juga ketika melaksanakan menyelenggarakan ya pendanaan penelitian ini, kami juga diawasi oleh Irjen dan BPK ya. Nah, Pak Ibu, jadi untuk APC ini jurnal ilmiah itu sebenarnya sejak lama beroperasi dengan model subscription model ya, bukan open access. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu betul-betul memerlukan APC untuk open access, kami sebenarnya merekomendasikan untuk memanfaatkan Talent Francis dan Cambridge yang sudah dilanggan oleh UB. Dan Bapak Ibu biaya APC itu bukan untuk ini ya biaya jasa pengiriman artikel karena sebenarnya tidak ada itu Bapak Ibu jasa pengiriman artikel. Penulis harus mengirim artikelnya sendiri ke Dewan Editorial Jurnal. Nah, Bapak Ibu, nanti proses seleksinya ini saat ini kita akan mulai besok kita akan melakukan pembukaan untuk penerimaan proposal. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengirim proposal melalui SIPP, kita akan pertama kali yang akan kita lakukan itu adalah verifikasi pemenuhan syarat. Dan sebenarnya di titik ini Bapak Ibu kompetisi itu sudah dimulai.
Jadi kalau misalnya ada banyak proposal yang masuk, tentu kami akan memprioritaskan proposal-proposal yang sudah lengkap terlebih dahulu. Jadi pada prinsipnya peneliti itu kan harus teliti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada proposal yang lebih lengkap, kita akan lebih memprioritaskan yang lebih lengkap terlebih dahulu dan menyisihkan yang kurang teliti ya Bapak Ibu ya. Dan dalam perjalanan sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu. Jadi sekitar 84% dari proposal yang masuk ke DRPM itu sudah didanai. Hanya 16% yang drop karena apa ketidaklengkapan komponen administrasi atau kekeliruan atau kelalaian yang sifatnya major. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tingkat nasional, di tingkat nasional itu proposal yang di drop di tahap verifikasi itu sekitar 60% ya, bahkan tahun kemarin itu 50%. Jadi jauh lebih tinggi. Nah, harapan kami memang Bapak Ibu jika memang menginginkan untuk berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian, mohon untuk membaca betul-betul buku pedoman, mengikuti template, dan melengkapi persyaratan yang diminta pada buku pedoman. Nah, kemudian setelah proposalnya itu dinyatakan memenuhi syarat administrasi, proposal Bapak Ibu itu akan dikirim ke dua tim reviewer ya. Satu tim itu menilai administrasi dan satu tim itu menilai substansi. Dan untuk yang menilai substansi itu satu dari eksternal dan satu dari internal. Nah, ini sudah kita terapkan Bapak Ibu ya sejak tahun 2024 ya. Nah, kemudian dari reviewer kita akan peroleh nilai akhir dan rekomendasi. Dari nilai akhir dan rekomendasi itu kemudian kita akan bawa ke pleno. Nah, pleno ini tidak sederhana Bapak Ibu. Karena di pleno ini kita berbicara mengenai kekuatan anggaran kita, kemudian distribusi judul, kemudian dukungan terhadap program prioritas Pak Rektor tercapai di KU, termasuk bidang-bidang unggulan yang dicantumkan dalam rencana induk prioritas RIRI sekarang namanya ya. Jadi rencana induk riset dan inovasi Universitas Brawijaya. Nah, itu yang kemudian diolah sampai kemudian menghasilkan daftar nama penerima dari dana penelitian. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan SK Rektor ya dan kontrak kegiatan. Kira-kira demikian Bapak Ibu ya alur untuk dari pengajuan proposal sampai dengan penetapan penerima dana. Nah, Bapak Ibu, ini lini masanya. Jadi pengusulan proposal itu nanti akan kita buka mulai besok sampai dengan awal Maret, Bapak Ibu ya. Jadi ada waktu sekitar 3 minggu, sekitar 3 minggu, mungkin 3 minggu lebih sedikit, Bapak Ibu ya. Jadi dengan waktu yang relatif panjang ini ya, relatif panjang ini, harapan kami Bapak Ibu bisa menyiapkan proposal dan tidak lagi berdoa di dekat-dekat deadline supaya diperpanjang, karena insya Allah tidak akan diperpanjang ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mohon dilihat, ini juga Bapak Ibu perlu perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi banyak dari kita yang mungkin cuma peduli dengan melihat timeline proposal ya, kapan sih proposalnya ditutup. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tolong perhatikan juga bahwa kami punya batas unggah laporan kemajuan. Jadi batas unggah laporan kemajuan ini itu nanti Bapak Ibu bisa mengira-ngira ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat timelinenya di sini, itu tanda tangan kontrak kegiatan itu adalah pada 13 April. Jadi 13 April itu secara official Bapak Ibu ya, secara official kegiatan itu dimulai. Kemudian kalau kita hitung Bapak Ibu dari 13 April ini itu sampai dengan laporan kemajuan itu ada waktu 5 bulan. Jadi hanya ada waktu 5 bulan Bapak Ibu. Hanya ada waktu 5 bulan dari sejak kontrak kegiatan formal dibuat sampai dengan permintaan laporan kemajuan. Kemudian setelah laporan kemajuan ada laporan akhir. Batas laporan akhir itu adalah 20 November 2026. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu skema penelitian kerjasama internasional tidak lintas tahun, dia akan berakhir di akhir November. Nah Bapak Ibu dari sini batas laporan kemajuan sampai dengan laporan akhir itu ada waktu 2 bulan. Jadi kalau di total itu efektifnya itu sekitar 7 bulan. Nah pada saat ini, pada titik ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu menyiapkan strategi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pekerjaan penelitian diusulkan itu bisa selesai dalam 7 bulan. Kalau misalkan Bapak Ibu yakin bisa selesai dalam 7 bulan, silakan Bapak Ibu mengajukan proposal. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sendiri ragu bisa menyelesaikan ini, eh, kami sebenarnya tidak mengencourage Bapak Ibu untuk memaksakan penelitian yang sebenarnya panjang kemudian harus selesai dalam 7 bulan karena nanti hasilnya Bapak Ibu kedua belah pihak akan stres sendiri.
Itu ya Bapak Ibu yang mohon diperhatikan untuk apa? Untuk timelinenya tidak hanya proposal tapi juga laporan kemajuan dan laporan akhir yang sudah ditetapkan sejak kita melakukan sosialisasi ini. Nah, Bapak Ibu, jadi yang berbeda antara tahun ini dengan tahun sebelumnya itu adalah pendanaan berbasis keluaran. Dengan pendanaan berbasis keluaran, Bapak Ibu, pada prinsipnya, pada prinsipnya Bapak Ibu, kami pemberi dana ya, pengelola dana itu di akhir kegiatan itu tidak akan meminta peneliti untuk menyerahkan bukti-bukti pengeluaran. Jadi kami tidak minta lagi bukti pengeluaran Bapak Ibu. Tapi eh, Bapak Ibu kami sarankan ya untuk tetap menata ya, menata dan menyimpan bukti pengeluaran karena tetap yang namanya SPI, Irjen maupun BPK sebagai pemeriksa itu tetap memiliki hak ya untuk mensampling dan melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Jadi Bapak Ibu jangan sampai apa kosong melompong gitu ya. Jadi pada saat misalkan terkena sampling terus sama sekali tidak ada bukti pengeluaran itu adalah kondisi yang sangat apa riskan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang eh, eh, apa istilahnya eh, untuk preservasi dari bukti-bukti pengeluaran itu diserahkan sepenuhnya pada peneliti. Kami dari DRPM itu hanya akan melihat laporan kegiatan dan luaran akhir dari kegiatan. Jadi yang dimaksud keluaran ini adalah laporan kegiatan dan luaran kegiatan. Nah, Bapak Ibu, tapi meskipun demikian, DRPM itu tetap akan meminta Bapak Ibu untuk membuat RAB karena kami reviewer dan juga DRPM itu perlu menilai visibilitas dari rencana penelitian secara keseluruhan, termasuk dari waktu yang disediakan dan kemudian juga dari anggaran yang direncanakan. Kami perlu menilai apakah anggaran yang kami sediakan ini eh, penggunaannya itu memang relevan untuk pencapaian luaran yang dijanjikan. Nah, ini kami harus menilainya, sehingga di RAB memang tetap harus ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, DRPM itu tetap nanti di apa dalam pelaporan kemajuan, laporan akhir, itu tetap akan meminta peneliti untuk mengisi penggunaan dana, walaupun tidak perlu Bapak Ibu mengunggah buktinya. Jadi Bapak Ibu menceritakan saja dananya digunakan untuk apa saja, karena kami perlu melakukan evaluasi kegiatan. Jadi apakah Bapak Ibu menggunakan dana tersebut itu sesuai dengan apa upaya ya untuk pencapaian luaran atau seperti apa? Itu kami perlu menilainya. Dan ini adalah bagian dari proses penjaminan mutu. Nah, kemudian untuk tahapan pencairannya, Bapak Ibu, tahapan pencairannya itu sekarang menjadi 3 tahap. Jadi, setelah Bapak Ibu tanda tangan kontrak kegiatan, Bapak Ibu akan menerima 70% dari dana yang disetujui. Nah, kemudian Bapak Ibu memberikan laporan kemajuan untuk kami evaluasi. Kemudian Bapak Ibu memberikan laporan akhir juga, laporan akhir kegiatan untuk kami evaluasi. Dan pada saat Bapak Ibu menyerahkan laporan akhir, itu dana 10% dari dana yang disetujui itu akan dicairkan. Dalam arti laporan akhirnya sudah divalidkan oleh reviewer ya Bapak Ibu ya, dinyatakan tidak bermasalah, maka 10% itu akan dicairkan. Nah, kemudian 20%-nya itu nanti akan cair setelah Bapak Ibu menyerahkan luaran yang divalidasi oleh DRPM. Dan luaran ini Bapak Ibu punya waktu 2 tahun ya, 2 tahun sejak penyerahan laporan akhir untuk memenuhi luaran tersebut untuk mendapatkan dana 20%. Kalau lebih dari 2 tahun Bapak Ibu, luaran tetap dicatat sebagai hutang, tetap akan ditagih, tapi 20%-nya itu dengan terpaksa dikembalikan ke kas universitas. Nah, Bapak Ibu selain kerjasama internasional yang tadi saya sebutkan, ada lagi subskema khusus Bapak Ibu ya, yang sekarang masih kami proses. Dia merupakan bagian dari kerjasama internasional A, B, dan C juga. Jadi adanya mitra strategis dari Universitas Brawijaya yaitu UITM dan UMPSA ya, itu sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Kemudian nanti kurang lebih gambarannya, nanti kami akan memberikan informasi lebih lanjut, lebih detail ya mengenai apa subskema ini. Jadi gambaran garis besarnya adalah dari kedua universitas mitra kita ini, mereka akan mengeluarkan ya sejumlah judul dan abstrak yang dinilai unggul di universitas mereka
dan itu akan direncanakan untuk didanai oleh universitas mereka, dan kita, Universitas Brawijaya, itu akan mengajukan proposal matching. Jadi semacam matching proposal. Nah, jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu, kalau ketika SUSKP ini sudah rampung, kami akan merilis daftar judul dan abstrak dari universitas tersebut. Bapak Ibu bisa membuat proposal untuk matching dengan proposal yang yang dikeluarkan oleh universitas tersebut. Nah, nanti proposal yang disetujui itu akan didanai. Jadi dari pihak mitra itu akan mendanai penelitinya, dan dari pihak Universitas Brawijaya juga akan mendanai penelitinya untuk bersama-sama melakukan penelitian kolaboratif dan juga publikasi bersama. Nah, ini nanti detailnya akan kami sampaikan di apa setelah ini ya Bapak Ibu, setelah kami mendapatkan informasi judul dan abstrak dari kedua universitas tersebut. Pak Ibu, seperti biasa, buku panduan untuk kerjasama internasional ini nanti akan kami unggah ya di website LPPM. Mohon ditunggu sebentar. Nah, kemudian untuk pengajuan proposal bisa dilakukan mulai SIPP. Periode pengusulannya itu mulai besok sampai dengan 6 Maret 2026. Dan mohon Bapak Ibu untuk menggunakan template ya, menggunakan template yang ada di buku panduan maupun template yang disediakan di website DRPM. Dengan menggunakan template yang disediakan oleh DRPM, dan kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti template tersebut, maka insya Allah semua komponen penilaian itu ada di dalam template. Jadi mengisi template itu sama dengan mengisi komponen penilaian, termasuk CV. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Retna. Silakan Mbak Retna. Terima kasih kami sampaikan kepada Kasubdit Riset di RPM Universitas Brawijaya. Selanjutnya yakni diskusi dulu atau langsung ke Pak Yusron, Pak? Saya Pak dulu Yusron ini. dulu aja ya. Oke, dipersilakan kepada Kasubdit Pengabdian kepada Masyarakat untuk memberikan materi terkait pendanaan internal pengabdian masyarakat meliputi Dokter Mengabdi, International Community Development tematik SDGs, dan pengabdian Living Lab dengan tema SDGs yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat di RPM Universitas Brawijaya kepada Bapak Yusron Sugiarto STP MPMS Chief SD dengan hormat. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Retna. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Izin untuk menyampaikan panduan pendanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Baik, untuk jenis program pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2026 ini kita akan ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah dokter mengabdi reguler, kemudian dokter mengabdi International Community Development tematik SDGs, dan juga PKM Living Lab tema SDGs. Untuk yang pertama adalah dokter mengabdi. Seperti program dokter mengabdi sebelumnya, Bapak Ibu, ini adalah merupakan salah satu program unggulan UB. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa untuk mengimplementasikan kepakaran dan juga hasil risetnya secara langsung pada masyarakat, sehingga beberapa tujuan akan tercapai. Contohnya adalah hilirisasi hasil riset dosen, kemudian pemberdayaan masyarakat berbasis sains dan juga teknologi, penguatan ekonomi dan sosial masyarakat, dan juga kontribusi terhadap SDGs. Untuk persyaratan dari program ini, yang pertama untuk ketua timnya adalah doktor bergelar minimal lektor, kemudian pengusul terdiri dari 3 fakultas yang berbeda, dengan wilayah kegiatan ini bisa di Malang, Jawa Timur, ataupun di luar Jawa Timur. Kemudian bagi ketua yang sudah memperoleh pendanaan 3 kali secara berturut-turut pada skema dokter mengabdi, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti di tahun keempat pada program ini. Sehingga bisa untuk memilih program yang lain, contohnya dengan Living Lab, katanya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pendanaannya maksimal pada area Malang adalah 40 juta, kemudian di Jawa Timur maksimalnya adalah 60 juta, dan di luar Jawa Timur maksimalnya adalah 75 juta. Nah, untuk mitra sendiri, di sini wajib Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan dana in-kind ataupun in cash sebesar 50% dengan dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, untuk surat pernyataannya nanti akan ada di buku panduan. Nah, kemudian untuk kegiatan ini juga akan melibatkan mahasiswa dengan minimal ada 5 mahasiswa KKN yang nanti bisa untuk mengikuti program MMDDM yang bisa untuk mengikuti program Bapak Ibu. Nah, untuk syaratnya adalah mahasiswanya minimal menempuh semester
4 nggih. Kemudian melakukan pengabdian selama 181 jam sehingga nanti bisa untuk dikonversi sebanyak 4 SKS. Nah, pada kegiatan ini diutamakan Bapak Ibu bisa untuk memilih semua SDGs, tetapi diutamakan bisa untuk berkontribusi pada SDG 1, 2, 4, 8, dan 17. Nah, untuk luaran wajibnya, untuk mitra yang ekonominya non-produktif, ini adalah Jurnal Akreditasi Sinta, kemudian Seminar Nasional, publikasi media massa, dan juga video kegiatan dokter mengabdi yang nanti diunggah pada YouTube DRPM, lalu ada dokumen TTG dan juga HKI. Untuk yang membedakan dengan ekonomi produktif ini adalah jurnalnya terakreditasi Sinta 4 dengan beberapa luaran yang sama. Sedangkan luaran tambahan ini sifatnya tidak wajib, tapi Bapak Ibu tentunya akan memiliki nilai lebih tambahan ya apabila em, memiliki beberapa luaran yang ada, contohnya adalah policy brief, kemudian ada produk buku, lalu luaran iptek ya, ataupun dokumen pernyataan kerjasama dengan mitra. Nah, untuk program yang kedua adalah Dokter Mengabdi International Community Development Thematic SDGs. Untuk programnya sendiri ini merupakan pengabdian berbasis SDGs yang melibatkan mitra luar negeri sebagai bagian dari kolaborasi global. Nah, untuk tujuannya yaitu mendukung pencapaian SDGs secara global, lalu bisa untuk memperluas jejaring internasional, meningkatkan reputasi dan juga publikasi internasional UB, dan ada transfer pengetahuan lintas negara. Untuk bentuk kegiatannya, ini Bapak Ibu bisa untuk melakukan di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, apabila Bapak Ibu melakukan pengabdiannya di wilayah Indonesia, maka nanti mitra internasional bisa untuk diundang untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Indonesia. Sedangkan apabila Bapak Ibu melakukan kegiatan di luar negeri, maka Bapak Ibu bisa untuk memilih kegiatan di low ataupun middle income country dengan melibatkan mitranya dalam kegiatan community development. Mitra yang bisa untuk Bapak Ibu jadikan untuk kolaborasi, ya, bisa universitas, organisasi, lembaga ataupun komunitas yang berada di luar negeri yang memiliki syarat-syarat kriteria yaitu memiliki kapasitas dan juga relevansi terhadap kegiatan, kemudian merupakan universitas, lembaga penelitian, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga sosial, ataupun komunitas yang berada di low income countries ataupun low middle income countries. Dan juga tentunya di sini ada memiliki potensi yang nanti bisa untuk kita fokuskan pada isu prioritas SDGs dari Universitas Brawijaya. Untuk syarat dari kegiatan ini, yang pertama ketua tim bergelar doktor, minimal adalah lektor, kemudian berasal dari 3 fakultas yang berbeda, wilayahnya bisa di Indonesia ataupun di internasional pada lokasi low ataupun middle income country dengan pendanaan di Indonesia maksimal 75 juta dan apabila dilaksanakan di internasional di negara lain adalah 100 juta. Dan di sini wajib untuk mitra memberikan dana berupa in-kind ataupun in-cash ya sebanyak 50%. Nah, dalam kegiatan ini juga wajib untuk melibatkan mahasiswa KKN, minimal adalah 5 orang, dan bisa untuk mengutamakan kontribusi pada SDG 1, 2, 4, 8, dan 17. Nah, untuk luarannya, ada luaran wajib. Apabila kegiatan dilaksanakan di wilayah Indonesia, maka di sini luaran wajibnya adalah jurnal internasional terindeks Scopus, kemudian presentasi dalam seminar nasional, kemudian video, lalu media massa, dokumen TTG, dan juga HKI. Kemudian untuk kegiatan yang dilaksanakan di wilayah internasional low middle income country, luarannya adalah jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q4, presentasi dalam seminar nasional ataupun internasional, kemudian publikasi media massa nasional, video yang diupload pada YouTube DRPM, dokumen TTG, dan juga HKI. Nah, untuk skema ketiga, Bapak Ibu, ada PKM Living Lab, tema SDGs, yang kami coba untuk benchmark dengan program Bestari dari Dikti. Pada kegiatan ini kita melakukan pendekatan Living Lab, yaitu model pengabdian berbasis ko-kreasi dan juga proses iteratif di lingkungan nyata. Nah,
Di sini masyarakat bukan hanya sebagai objek saja, tapi juga sebagai co-kreator dalam seluruh tahapan program pengabdian. Tujuannya yaitu membangun ekosistem kolaboratif berbasis sains, kemudian menyelesaikan masalah real masyarakat melalui inovasi terbuka dan juga mendorong dampak terukur terhadap SDGs. Nah, untuk syaratnya, yaitu ketua timnya adalah doktor bergelar minimal lektor, kemudian pengusul dari 3 fakultas yang berbeda, wilayahnya di Jawa Timur, dengan dana, ini nanti akan ada 2, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu luarannya, ini adalah nanti jurnal nasional, ini bisa untuk mendapatkan pendanaan, maksimal adalah 60 juta, sedangkan apabila jurnalnya adalah jurnal internasional, maka maksimalnya adalah 80 juta. Kemudian mitra di sini wajib untuk melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk in-kind ataupun in-cash. Kemudian bisa untuk Bapak Ibu menambahkan mitra pendukung. Ya, di sini adalah pengguna jasa ataupun produk, bisa pemerintah desa, kelurahan, industri, asosiasi pengguna barang atau jasa ataupun industri. Nah, kemudian dalam kegiatan ini juga melibatkan minimal 5 mahasiswa dan direkomendasikan Bapak Ibu bisa untuk melibatkan mitra dari luar negeri. Setidaknya mitra tersebut diarahkan sebagai narasumber pelatihan online ataupun kuliah yang nanti bisa untuk dibuktikan dalam aktivitas kegiatannya. Nah, untuk luarannya, ini untuk luaran nasional, Bapak Ibu, yaitu jurnal terakreditasi Sinta 4, kemudian presentasi dalam seminar nasional, publikasi media massa nasional, video, kemudian dokumen TTK dan juga HKI. Sedangkan apabila di sini untuk keluarannya adalah internasional, maka jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q4, lalu mempresentasikan dalam seminar nasional ataupun internasional, publikasi media massa, kemudian video, dokumen TTG dan juga HKI. Nah, ini adalah perbedaan Bapak Ibu dari ketiga program tersebut. Fokus utamanya adalah tentu saja orientasi dampaknya, ya. Kemudian ada pendekatan metodologis yang berbeda, ya, dari program baik itu Dokter Mengabdi, kemudian International Community Development Thematic SDGs dan juga PKM Living Lab. Ya, yang membedakan di Living Lab tersebut ada proses ko-kreasi dan juga uji coba berulang ataupun iterasi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan, contohnya Bapak Ibu memiliki suatu produk gitu ya, kemudian diimplementasikan ke masyarakat. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan uji coba, kemudian ternyata tidak sesuai atau perlu untuk di sini adalah produknya perlu penyesuaian, maka Bapak Ibu bisa untuk melakukan kembali lagi ke lab untuk melakukan penyempurnaan, kemudian Bapak Ibu bisa untuk kembali lagi ke masyarakat. Ya, jadi ini bisa untuk berulang ya aktivitasnya. Nah, kemudian pendanaannya sama seperti penelitian Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini akan berbasis keluaran dengan 3 tahap. Untuk pencairan yang pertama adalah tahap pertama 70% yang akan dicairkan setelah penandatangan kontrak. Kemudian tahap 2 ini adalah 10% ya yang akan dicairkan setelah laporan kemajuan dan 20%-nya ini akan diberikan apabila seluruh luaran ini sudah tercapai dan juga sudah divalidasi oleh DRPM UB. Nah, kemudian untuk usulan anggaran belanja Bapak Ibu, di sini ada komponen honorarium, belanja habis pakai, teknologi dan juga inovasi, kemudian ada pelatihan, perjalanan dan biaya lain. Nah, yang kami tekankan di sini Bapak Ibu bahwa penggunaan anggaran ini 50% itu akan digunakan pada belanja habis pakai teknologi dan juga inovasi ya. Sebagai evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali kegiatan pengabdian yang habis digunakan untuk sosialisasi ya, konsumsi, kemudian perjalanan. Jadi inovasi ataupun teknologi yang diberikan itu sangat minim ya. Sehingga pada tahun ini kita memberikan untuk anggaran minimal ya untuk belanja habis pakai adalah 50%. Nah, berikut untuk jadwal kegiatan sama seperti penelitian. Jadi sudah bisa Bapak Ibu untuk memulai pengusulan proposalnya, kemudian nanti akan ada proses verifikasi ya, kemudian evaluasi substansi dan juga pengumuman penerimaan pendanaan. Bapak Ibu silakan bisa untuk mempersiapkan proposal terbaiknya karena di sini untuk waktu pengusulan proposal cukup panjang 3 minggu sehingga harapannya Bapak Ibu bisa untuk menggali permasalahan lebih detail di masyarakat
ya. Sebagai evaluasi juga pada tahun kemarin itu kebanyakan Bapak Ibu dalam menyampaikan informasi latar belakang permasalahan masyarakat itu tidak real, ya. Kebanyakan hanya mengambil sumber dari website, ya, di mana itu tidak menggambarkan permasalahan spesifik, ya, sehingga kurang kuat dalam proses penggalian permasalahan. Harapannya Bapak Ibu di sini bisa untuk melakukan interaksi terlebih dahulu untuk menggali permasalahan masyarakat sehingga nanti untuk solusi yang diberikan ini akan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi juga, kemarin dari UB ini juga sudah diskusi dengan Kabupaten Malang. Mungkin ini akan menjadi em, ide Bapak Ibu, ya, apabila Bapak Ibu ingin melakukan pengajuan proposal pengabdian. Contohnya di sini ada beberapa dinas kemarin yang sudah koordinasi dengan Warek 5 dan juga DRPM UB tentang permasalahan MBG Bapak Ibu. Jadi contohnya pada Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan ini ada permasalahan tentang penyediaan susu dan juga nilai tambah dari susunya. Sehingga Bapak Ibu bisa untuk contohnya memberikan solusi di sini pelatihan implementasi teknologi pasteurisasi ataupun bisa untuk pembentukan kelompok usaha susu. Yang ini sangat cocok sekali nih untuk Bapak Ibu bisa untuk melakukan kegiatan dengan program DM ataupun Living Lab yang sedang kita launching. Kemudian Dinas Perikanan di sini memiliki permasalahan tentang produktivitas lele dan juga efisiensi pakan sehingga masih perlu untuk pendampingan teknologi budidaya sistem air mengalir, kemudian pakan alternatif, indukan unggul dan juga pengolahan filet ikan. Untuk ketahanan pangan ini perlu untuk mengoptimalkan suplai lokal ya sehingga perlu untuk bisa untuk melakukan integrasi dengan BUMDes ataupun KWT ke SPBG ya ataupun sistem monitoring supply. Lalu ada beberapa permasalahan lain contohnya di tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ini tentang supply chain dan juga pestisida Bapak Ibu bisa untuk em, memiliki apabila ada penelitian ataupun pengabdian tentang kegiatan ini, monggo bisa untuk diarahkan ke sini juga. Kemudian selain itu juga lingkungan hidup karena MBG ini juga ternyata menimbulkan banyak sampah. Ini sampah food waste ya. Jadi perlu sekali Bapak Ibu untuk bisa melakukan kolaborasi untuk melakukan pengolahan limbah sampah sehingga nantinya akan tercipta model green zero waste ya ataupun nanti bisa untuk pemanfaatan dari limbah tersebut untuk menjadi produk yang lebih bermanfaat contohnya kompos dan juga untuk kesehatan masih sangat perlu untuk penelitian ataupun pengabdian di bidang keamanan pangan ataupun efektivitas dari MBG sehingga nantinya em, pangan dari MBG ini bisa untuk teruji dan juga bisa untuk Bapak Ibu melakukan riset tentang dampak MBG terhadap tumbuh kembang anak. Nah, beberapa kerjasama juga sedang kami jalin dengan beberapa pemerintah daerah, contohnya dari Bojonegoro, kemudian dari Lamongan, Lumajang, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu di sini memiliki em, untuk mitra strategis ya, monggo Bapak Ibu bisa untuk berdiskusi terlebih dahulu sehingga nantinya tepat sasaran. Baik, Bapak Ibu, itu saja untuk sosialisasi dari program pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa untuk mengumpulkan proposal terbaiknya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Kasubdit Riset Bapak Yusron Sugiarto, SDT MPM PhD. Selanjutnya Bapak Ibu kami buka untuk diskusi, pertanyaan untuk pendanaan riset dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya kita buka dulu di chat yakni pertanyaan dari untuk Pak Lukman Hakim terkait status luaran KI kerjasama internasional pada laporan akhir, accepted atau submitted. Kemudian pertanyaan kedua yakni untuk penerima pendanaan KI tahun kedua, apakah perlu mengajukan proposal lagi maksudnya. Kemudian dari Bapak Ferry terkait prasyarat dokumen IA, apakah bisa diganti dengan letter of intention atau MOA apabila mitra belum memiliki kerjasama dengan Universitas Brawijaya. Kemudian untuk subskema khusus yakni skema UITM dan PAHAL, apakah ada ketentuan khusus terkait luarannya, misalnya ketentuan corresponding author.
Kemudian pertanyaan terakhir, yakni presentasi apakah boleh di-share? Itu untuk riset Bapak Lukman Hakim, apakah bisa ditanggapi? Baik, terima kasih Mbak Retna. Eh, Terima kasih juga Bapak Ibu yang telah mengirimkan pertanyaan. Eh, Banyak sekali dari pertanyaannya ya, jadi saya coba nguraikan satu persatu. Bapak Ibu, untuk coba yang pertama adalah apakah pada saat laporan akhir itu harus submitted atau accepted? Bapak Ibu, ini eh, kita eh, bermain logis saja Bapak Ibu ya. Jadi karena waktu untuk pengerjaan penelitian formalnya ya, formalnya hanya 7 bulan, maka sebenarnya tidak patut ya DRPM itu untuk meminta bahwa apa namanya luaran itu harus accepted pada saat eh, laporan akhir itu diserahkan ya Bapak Ibu. Jadi dan kami di DRPM itu untuk laporan akhir itu minimal Bapak Ibu itu adalah draft lengkap. Kenapa draft lengkap? Itu karena pada saat Bapak Ibu menyerahkan laporan akhir, Bapak Ibu berarti sudah punya data. Sudah punya data, sudah ada pembahasan. Bapak Ibu harus menuangkan data dan pembahasan itu semua dalam bentuk draft artikel, dan draft itu yang kemudian diserahkan bersamaan dengan laporan akhir. Tentu saja kalau misalnya Bapak Ibu bisa sampai pada 7 bulan, itu yang kami apresiasi. Karena di balik layar mungkin Bapak Ibu peneliti sudah punya data ya, tapi kami bermain logis saja. Kami anggap Bapak Ibu mulai penelitian itu dalam waktu 7 bulan ya. Eh, dan mengenai bukti submit, ya, status submit itu juga tidak, Bapak Ibu. Kami tidak mewajibkan untuk status submit karena mendapatkan status submit itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa mengirimkan artikel dengan kualitas apapun ke suatu jurnal, Bapak Ibu akan dapat bukti submitnya. Jadi daripada Bapak Ibu buru-buru ya, buru-buru untuk mengambil bukti submit dengan mensubmit artikel yang setengah matang, kami sebenarnya lebih prefer Bapak Ibu menyiapkan draft artikel lengkap, kemudian memolesnya sampai Bapak Ibu betul-betul yakin ya bahwa ini artikelnya memang layak untuk dipertimbangkan oleh editor, baru Bapak Ibu submit. Nah, tentu saja Bapak Ibu punya waktu 1 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 1 tahun sejak laporan akhir diserahkan, itu adalah waktu untuk Bapak Ibu mengirimkan artikel sampai dengan dia di-accepted. Karena 1 tahun setelah laporan akhir itu diserahkan, kami akan memeriksa apakah luaran itu sudah diperoleh atau tidak. Kemudian untuk yang sebentar ini yang dari Pak Ferry ya, dari Papet, diwajibkan dokumen IA. Oh iya Bapak Ibu, skema kerjasama internasional itu memang tradisinya Bapak Ibu, itu merupakan perwujudan dari MOU atau MOA ya. Jadi memang kita syaratkan Bapak Ibu untuk mengajukan proposal penelitian kerjasama internasional dengan adanya mitra. Mitra tersebut itu harus ada payung hukumnya terlebih dahulu. Jadi ada payung hukumnya berupa MOU dan MOA. Nah, kalau misalnya belum ada MOU dan belum ada MOA, berarti itu adalah kerjasama yang tidak secara formal ya, tidak secara formal itu memiliki payung hukum, dan itu belum bisa mengajukan pendanaan penelitian pendanaan kerjasama internasional secara formal di DRPM. Jadi pastikan Bapak Ibu mitra institusi tempat mitra itu berada itu memang sudah ada payung hukumnya terlebih dahulu. Nah, jadi eh, dokumen IA itu merupakan wujud dari implementasi eh, payung kerjasama yang sudah formal terbentuk terlebih dahulu. Nah, kemudian bentuk kegiatan secara formal adalah kegiatan penelitian kolaboratif yang kemudian secara tertulis itu didokumentasikan dalam bentuk dokumen IA. Nah, kemudian untuk yang skema matching, sebenarnya skema matching ini Bapak Ibu, eh, apa namanya? Masing-masing pihak itu akan meminta luarannya masing-masing. Jadi karena Universitas dari Malaysia itu mengeluarkan dana untuk penelitinya, maka penelitinya di sana itu diminta luaran berupa publikasi, tentu saja joint publication ya. Nah, kemudian UB itu juga memberikan dana kepada penelitinya di UB. Nah, UB akan menagih peneliti UB untuk mana luaran publikasinya dari dana yang dipakai, yang diterima tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini nanti luarnya ada dua, Bapak Ibu. Dari pihak mitra juga ada luaran, kemudian dari pihak UB itu juga ada satu luaran. Tentu saja kalau dari pihak UB kita akan minta peneliti UB sebagai ketua peneliti dan maaf, kita akan minta ketua peneliti sebagai penulis pertama atau penulis corresponding.
seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang artikel dari mitra di Malaysia, tentu saja itu hak mereka ya untuk menjadi penulis pertama atau penulis koresponden. Tapi yang penting adalah eh, karena joint publication ya, kedua nama itu ada. Maksudnya nama peneliti UB ada di paper mereka dan nama peneliti dari Malaysia itu juga ada di paper kita. Nah, tapi untuk yang luaran dari peneliti UB itu memang kita wajibkan harus ketua peneliti sebagai penulis pertama atau penulis koresponden untuk menegaskan ya apa peran atau menegaskan bahwa ketua peneliti itu memang punya peran signifikan utama ya dalam pembuatan artikel tersebut. Itu. Selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, untuk proposal yang telah lolos tahun lalu, untuk pendanaan tahun kedua, iya Bapak Ibu, tetap harus mengajukan proposal kembali. Jadi formalnya tetap harus mengajukan proposal kembali, dan tolong Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis proposal lanjutan, sampaikan juga mengenai apa yang diperoleh dari tahun pertama. Jadi supaya reviewer dan juga pengelola dana ya, itu bisa memahami bahwa ada keberhasilan di tahun pertama yang kemudian dilanjutkan untuk didanai di tahun kedua. Kalau misalkan ada masalah di tahun pertama, tentu saja di tahun kedua kami tidak akan mendanai lagi. Maka daripada itu, sebenarnya pendanaan tahun kedua itu tidak pernah otomatis, Bapak Ibu. Tetap harus ada pengajuan proposal, karena kami juga harus melihat kembali visibilitas dari rencana tahun kedua ini seperti apa. Dan rencana tahun kedua ini, Bapak Ibu, bisa jadi berbeda dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di tahun sebelumnya. Tergantung dari kondisi ya Bapak Ibu. Jadi waktu tahun pertama Bapak Ibu membuat rencana selama 3 tahun yang kami nilai visible dan bagus. Kemudian dalam perjalanannya mungkin Bapak Ibu menemui sejumlah kendala atau mungkin ada hal lain, ada ide lain yang menurut Bapak Ibu lebih baik ya. Kemudian Bapak Ibu mencoba untuk membuatnya menjadi lebih baik. Nah, itu bisa Bapak Ibu sampaikan di proposal tahun kedua. Jadi anggap proposal tahun kedua itu sebagai kesempatan Bapak Ibu, kesempatan untuk menyesuaikan kembali penelitian dengan kondisi real yang terjadi di tahun pertama itu. Untuk slide presentasi kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Eh, oh, Selanjutnya Pak Yusron ya. Oke, Pak. Pak Ferry Pak lagi menanyakan lagi. Jadi pastinya 2 jurnal atau bisa 1 jurnal. Jadi Dua jurnal, luarannya ada 2 ya Pak ya? 2 jurnal betul masing-masing. Tapi sebenarnya yang ditagih oleh UB itu cuma satu dari peneliti UB. Baik Pak, terima kasih. Hmm. Selanjutnya Pak Yusron. Untuk pengabdian ya, ada pertanyaan dari Pak Tibiani. Untuk skema kedua ya, International Community Oke. Development. Apakah ada versi bahasa Inggrisnya yang resmi untuk kolaborasi mitra luar negeri low middle countries? Kemudian untuk website nelayan, apakah diperkenankan jika menggunakan skema Living Lab? Oke. Baik, Kemudian terima ya, kasih. silakan Pak. Pak Tibiani, monggo untuk Siap. skema pengabdian internasional itu proposalnya yang disubmit ke SIPP bisa menggunakan bahasa Indonesia, Pak, untuk proposalnya. Tetapi nanti untuk surat kerjasama itu sudah ada template di panduan ya yang berbahasa Inggris, Pak. Nanti Oh iya. perlu untuk mencantumkan dana baik itu in kind ataupun in cash. Sudah ada formatnya juga, Pak. Nanti untuk panduan akan segera kami share. Kemudian untuk produk berupa website, ya, untuk nelayan tentunya bisa Bu Nabila ya, apabila Bapak Ibu ingin melakukan pengabdian untuk skema Living Lab, tentunya di sini akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan nelayannya, ya. Nanti tentunya akan ada perbaikan sehingga nanti produk untuk website ini nanti akan sesuai dengan kebutuhan dari mitra sasaran, kata nggih. Terima kasih Pak Yusron. Jadi Nggih, nanti kami tinggal ngasihkan mitra kami supaya resmi gitu loh. Jadi nanti kita nggih. share, oh dia akan ngerti gitu. Terima kasih Pak. Oke. Siap, Pak Tibiani ditunggu proposalnya nggih, matur nuwun. Oke. Dari Bu Lili Pak, terkait kerjasama dengan Kabupaten Malang. Oh nggih, Bu Lili untuk kerjasama dengan Kabupaten Malang, ini Pengmas boleh, ini merupakan brainstorming Bu, permasalahan yang kemarin
dari Dinas Kabupaten Malang, dari dinas di peternakan ya, kalau yang di sini ya, peternakan Kabupaten Malang gitu. Jadi apabila Bu Lilik di sini memiliki ide gagasan tentang permasalahan susu tadi nggih, monggo bisa untuk em, memilih untuk prioritas permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Malang. Apabila lokasinya di Malang ya, tetapi apabila ada aktivitas lain, monggo Bu dipersilakan Bu. Tadi hanya sebagai informasi saja ya kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kemarin kami juga sudah diskusi mengenai permasalahan yang dialami oleh semua dinas di Kabupaten Malang kaitannya dengan MBG. Ngeten. Nggih, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu atau ada tambahan dari Pak Direktur? Ya, terima kasih Mbak Retna. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi gitu ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Yus itu normatifnya eh, demikian gitu ya. Nah, tapi begini, di RPM itu selalu mencoba untuk menyesuaikan program ya setiap tahun sesuai dengan tujuan dan target-target Universitas Brawijaya. Nah, tadi Pak Lukman, Pak Kasubdit Penelitian sudah menyampaikan betapa kemudian eh, menggait mitra-mitra asing itu menjadi sangat penting begitu ya. Nah, sehingga kemudian kita mencoba mengoptimalkan itu dan kita sadar bahwa apa tentunya mitra asing tidak semudah apa kita menjalin mitra dengan teman-teman nasional gitu ya. Artinya butuh effort lebih lah gitu ya. Nah, effort-effort lebih itulah kemudian yang menyebabkan mengapa skema ABC ini kami dorong dulu salah satunya itu. Nah, tentunya semuanya memang apa namanya beranjak pada lebih bagusnya itu memang kita lakukan matching gitu ya. Nah, jika tadi itu kemudian disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Yus ada beberapa institusi begitu ya yang ditampilkan seperti beberapa universitas di mana Malaysia ya. Kemudian Pak Yus tadi juga menyampaikan ada Pemkab Malang. Nah, kira-kira itu adalah institusi-institusi yang Bapak Ibu bisa memanfaatkan optimal di situ gitu ya karena sudah terjadi kira-kira diskusi dan kita tinggal mengeksekusinya gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nah tentang misalnya ini pelibatan mitra asing yang di skema Living Lab gitu ya. Bapak Ibu maksudnya begini, sementara ini mungkin tidak perlu MOU ya, tidak perlu MOU ya. Mungkin tahun depan baru diberlakukan MOU ya, karena ini kan skema baru. Nah, bagaimana kemudian keterlibatan mitra asingnya nanti? At least mitra asing itu keterlibatannya adalah bisa dioptimalkan ketika kita ada pembekalan gitu ya, ada penyusunan modul. Nah itu mohon nanti diskusi-diskusi Zoom-nya keterlibatannya bisa disampaikan gitu ya, bisa di apa namanya itu ya, bisa di capture gitu ya. Nah kemudian disampaikan di luaran. Nah karena ini memang masih program awal kita mencari apa bentuk-bentuknya, tetapi memang kemudian kita harus berani untuk memulai secara smooth langkah-langkah transformasi tersebut gitu ya. Nah, kalau dari saya sih itu jadi kalau hari ini kesannya itu kok sekarang ada beberapa perubahan yang memang di-highlight itu mengarah ke dalam tanda petik internasionalisasi atau penguatan kerjasama internasional yang diperkuat ya memang sudah selayaknya sewaktunya UB eh, atau tampil di situ. Nah, bagi teman-teman yang merasa hari ini kok sepertinya belum apa namanya belum memenuhi gitu ya dengan syarat-syarat tersebut ya tentunya masih ada skema-skema hibah gitu ya selanjutnya yang akan kami launching yang tentunya kita juga berusaha untuk memfasilitasi seluruh UB. Ada dana-dana di fakultas dan juga Bapak Ibu sekalian yang bisa apa dimanfaatkan gitu ya. Tapi di DRPM nanti juga ada gitu. Ya itu saja sih dari saya. Ada beberapa pertanyaan lanjutan mungkin teman-teman Kasubdit bisa meresponnya.
Baik, terima kasih Pak Dir. Selanjutnya ini Pak, dari pertanyaan dari Bu Jenny Ernawati kepada Pak Lukman Hakim. Apakah kerjasama yang memiliki MOU dengan UB itu menjadi keharusan untuk riset KI STEM AC? Eh, betul, Ibu. Jadi tradisinya memang sejak HAPKI itu pertama kali diluncurkan, saya kurang tahu tahun 2021 atau berapa itu. Ini memang untuk memfasilitasi juga payung-payung kerjasama yang sudah ada supaya menjadi aktif. Jadi kita harapkan memang yang diprioritaskan Bapak Ibu ya, yang diprioritaskan itu adalah mereka-mereka yang memiliki MOU. Kalaupun Bapak Ibu, kalaupun misalkan ini kami lepas ya, taruhlah kata kami tidak mensyaratkan MOU, maka yang bisa saya sampaikan adalah kami pastikan bahwa yang punya MOU itu pasti akan mendapat prioritas lebih. Jadi pada prinsipnya juga selama ini memang yang didanai di namanya di skema KI ya, skema kerjasama internasional itu adalah mereka-mereka yang memiliki eh, MOU dengan mitra luar negeri. Itu. Baik, Ada terima lagi? kasih. Apakah Baik. ada lagi? Saya Mbak Retna. Monggo Pak Tipiani. Untuk Pak Yusron ya. Pak Yusron, misalkan kita yang tadi low middle countries tadi, ada studentnya ada 5 ya. Apakah boleh misalkan studentnya itu online ya bentuknya, gitu? Kan di situ tidak dalam panduan kan tidak belum disebutkan gitu ya. Mungkin kalau orangnya bisa datang ya. Tapi kalau studentnya apa boleh kira-kira online? Oke. Baik Pak Tibiani, untuk kegiatan Pengmas Internasional itu sebenarnya nanti akan dananya itu akan disesuaikan dengan negaranya ya Pak. Contohnya Ya, tentu saja paham. di Malaysia dengan nanti jenengan melakukan aktivitas di Afrika contohnya akan berbeda. Nah, apabila nanti memungkinkan itu harapannya mahasiswa tentu bisa turut serta Pak dalam kegiatan pengabdiannya gitu nggih. Tetapi apabila di sini mahasiswa tidak bisa untuk beraktivitas langsung, monggo nanti bisa untuk dilibatkan dalam proses persiapan, kemudian luaran ataupun nanti beraktivitas online Pak ketika melakukan kegiatan pengabdiannya, sosialisasi dan lain sebagainya. Nggih. Nanti monggo bisa untuk disesuaikan Pak sesuai dengan negara yang dituju tentunya. Pak Ya, terima kasih Pak Oke. Yusron. Sudah clear. Nggih, sami-sami Pak. Baik Bapak Ibu, sebagai pertanyaan penutup dari Bu Silviana, apakah ada ketentuan khusus terkait jumlah maksimal skema penelitian ataupun pengabdian yang diusulkan? Apakah ada batasan Bapak Ibu? Pak Yusron atau Pak Lukman? Maksudnya gabungan dengan pengabdian atau riset aja? Jumlahnya maksimal berapa gitu Pak untuk mengajukan skemanya? Apakah bisa semua diajukan oleh satu ketua pengusul? Kalau penelitian maksudnya di dalam lingkup penelitian saja itu normanya adalah eh, seorang ketua pengusul itu hanya boleh gimana itu tulisannya saya lupa. Seorang pengusul ya hanya bisa mengusulkan satu judul sebagai ketua pengusul atau satu judul sebagai ketua dan satu sebagai maaf saya lupa. Satu Satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota Pak. maaf, saya lupa mau Pak Yusran lebih hafal mohon maaf. Oke. Pak Yusran maaf, Pak Yusran monggo Pak diulang nih Pak, diulang lagi. Kalau yang di pengabdian itu Pak, setiap pengusul itu bisa mengajukan satu ketua dan satu anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Oh iya, 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 begitu. Sama Oke. di penelitian juga begitu. Satu ketua dan satu anggota atau dua sebagai anggota. Baik, terima kasih. Demikian cukup ya Bapak Ibu. Untuk sosialisasi hari ini, apabila ada yang kurang nanti bisa di-chat ke admin dari DRPM Universitas Brawijaya. Bapak Ibu, demikian kegiatan daring pada hari ini, yakni terkait sosialisasi pendanaan internal, skema kerjasama internasional ABC, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga antusiasme dan partisipasi dosen dalam pengajuan proposal kali ini dapat meningkat demi mensukseskan pencapaian misi UB secara berkelanjutan dan mendukung ekosistem riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Kami tunggu proposal Bapak Ibu
dan silahkan untuk mempersiapkan proposal terbaik dengan waktu pengusulan yakni 16 Februari hingga 4 Maret tahun 2026. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sedaya Bapak Ibu sekalian. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.